Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan ini secara online ataupun daring. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Ibu Riri Nur Hijriani MPD selaku dosen pengampu dalam mata kuliah bermain dan permainan anak usia dini, serta kawan-kawan seperjuangan yang saya hormati. Saya Islamia Nur Khalis akan sedikit memaparkan mengenai materi yang akan dibahas kali ini, yaitu mengenai konsep dasar bermain anak usia dini, serta mengenai teori-teori bermain bagi anak usia dini. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dari konsep dasar bermain anak usia dini. Yaitu materi yang pertama, yaitu pengertian bermain. Kemudian materi yang kedua, yaitu terkait dengan manfaat dan tujuan dari bermain bagi anak usia dini. Kemudian yang ketiga, yaitu mengenai pentingnya bermain bagi anak usia dini. Dan yang keempat, yaitu mengenai prinsip bermain bagi anak usia dini. Mohon kepada teman-teman untuk menyimak sedikit dari penjelasan yang akan saya sampaikan berikut ini. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan materi yang pertama yaitu terkait dari pengertian bermain. Nah, apa sih definisi dari bermain itu? Saya akan sedikit mengutip penjelasan dari beberapa ahli mengenai pengertian dari bermain. Pendapat yang pertama yaitu menurut Piaget. Nah, Piaget mengatakan bahwa bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan akan menimbulkan kesenangan, kepuasan bagi diri sendiri. Nah, jadi menurut Piaget itu, bermain bagi anak usia dini itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan untuk menimbulkan suatu kesenangan dalam diri sendiri. Kemudian pendapat yang kedua yaitu dari Sigmund Freud. Sigmund Freud dalam teori psikoanalisisnya berpendapat bahwa bermain sama dengan fantasi atau lamunan. Mengapa dikatakan fantasi atau lamunan? Karena menurutnya tujuan dari bermain bagi anak usia dini itu adalah untuk memproyeksikan harapan-harapan maupun konflik yang tengah terjadi pada dirinya dengan cara mengeluarkan semua perasaan negatif seperti pengalaman yang tidak menyenangkan atau traumatik dan harapan-harapan yang tidak terwujud dalam realita. Jadi menurutnya bermain itu merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengeluarkan emosi-emosi atau perasaan negatif guna memunculkan suatu emosi-emosi positif sehingga akan menimbulkan suatu perasaan yang menyenangkan. Begitu. Kemudian materi yang kedua yaitu mengenai tujuan dan manfaat bermain. Nah, apa sih tujuan dan manfaat bermain bagi anak usia dini itu? Tujuan bermain bagi anak usia dini itu yaitu yang pertama, sarana bagi anak untuk bereksperimen dan bereksplorasi. Dengan bermain, anak akan melakukan serangkaian kegiatan atau serangkaian percobaan sederhana, sehingga anak akan mendapatkan pengetahuan atau pengalaman-pengalaman baru. Kemudian yang kedua yaitu sebagai sarana melatih anak beradaptasi dengan lingkungannya. Karena dengan bermain, anak akan mulai bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Ia akan mencoba berinteraksi dengan teman-temannya. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai sarana peniru bagi anak terhadap berbagai hal yang ada dalam imajinasinya. Jadi dengan bermain itu, anak akan menuangkan segala bentuk imajinasinya dalam bentuk permainan. Kemudian yang keempat yaitu untuk meningkatkan perkembangan kognisi. Menurut Vygotsky, anak itu tidak mampu berpikir abstrak, karena bagi anak usia dini, makna atau meaning dan objek berbaur menjadi satu. Nah, untuk itu, dibutuhkan scaffolding untuk memberikan suatu pemahaman-pemahaman baru. Jadi, menurut Vygotsky itu, anak itu tidak dapat mencerna suatu pemahaman yang tidak ada bentuk nyatanya atau tidak ada wujud nyatanya. Jadi, untuk mengajarkan atau untuk memberikan pemahaman-pemahaman baru bagi anak usia dini itu, kita selaku orang dewasa harus memberikan suatu
contoh atau bentuk nyata agar mudah dicerna bagi anak usia dini. Contohnya, ketika kita akan menjelaskan sapi. Misalnya, anak-anak, sapi itu makannya rumput, sapi itu kakinya 4, sapi itu berjalan, sapi itu bersuara mo. Nah, anak-anak tidak akan dapat mencerna apa yang kita katakan tersebut. Nah, untuk memudahkan anak-anak mencerna apa yang kita katakan, kita dapat mengajak anak-anak untuk melihat secara langsung sapi itu seperti apa. Atau kita dapat menunjukkan gambar atau bentuk atau suatu miniatur sapi. Nah, kemudian kita juga dapat mengajak anak-anak menirukan jalannya sapi seperti apa gitu. Itu akan lebih mudah bagi anak mengerti apa yang kita katakan. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai manfaat bermain bagi anak usia dini. Nah, saya akan merangkum menjadi beberapa poin terkait manfaat bermain bagi anak usia dini. Yaitu yang pertama, meningkatkan daya kreativitas anak. Nah, pada dasarnya, anak usia dini itu memiliki daya kreativitas dan imajinasi yang tinggi, melebihi orang dewasa. Ia mampu memikirkan atau berpikir berbagai macam hal yang bahkan tidak terfikirkan oleh orang dewasa, yang kemudian mereka tuangkan dalam bentuk permainan. Kemudian yang kedua, meningkatkan sportivitas dan kejujuran pada diri anak. Nah, sebelumnya kita dapat memberikan pijakan-pijakan awal terlebih dahulu, seperti aturan-aturan bermain. Nah, contohnya, misalnya anak-anak permainan ini hanya dapat dilakukan oleh 3 orang pemain saja. Anak-anak dapat memilih sendiri teman-teman bermainnya. Seperti itu. Atau kita juga dapat memberikan pijakan misalnya anak-anak ketika selesai bermain diharapkan untuk merapikan kembali. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri anak. Pada dasarnya anak usia dini itu sangat menyukai kegiatan-kegiatan yang melibatkan dirinya secara langsung. Seperti itu. Ia lebih menyukai hal-hal yang bersifat kompetisi. Ia akan berlomba-lomba menunjukkan apa yang ia bisa. Kemudian yang keempat, meningkatkan keterampilan problem solving dan kemampuan berpikir anak. Dengan bermain, anak akan mencoba menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kemudian yang kelima, meningkatkan mood dan emosi positif pada anak. Begitu. Kemudian materi yang ketiga yaitu mengenai pentingnya bermain bagi anak usia dini. Nah, mengapa sih bermain itu sangat penting bagi anak usia dini? Karena pada hakikatnya, dengan bermain, anak usia dini itu dapat memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru, atau dengan bermain, anak usia dini itu dapat mempelajari berbagai macam hal. Seperti diantaranya yaitu yang pertama, melalui bermain, anak mendapatkan pengalaman langsung guna memperoleh dasar-dasar kehidupan sosial. Karena dengan bermain, anak akan menjumpai individu-individu lain selain keluarganya. Dengan bermain, anak akan mencoba berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang kedua, anak perlu belajar memahami dan memainkan perannya dalam kehidupan. Nah, dengan bermain, anak akan mencoba memainkan perannya sebagai manusia bersosial, memainkan perannya sebagai manusia yang bermasyarakat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, anak perlu melepaskan desakan emosi secara tepat, karena anak usia dini itu memiliki energi lebih untuk disalurkan. Nah, dengan bermain, anak usia dini dapat menyalurkan emosi-emosinya, itu seperti menumbuhkan kembali emosi-emosi positif, ataupun mengganti emosi-emosi negatif menjadi emosi-emosi positif. Kemudian yaitu yang keempat, anak perlu menyegarkan diri dari rutinitas hidup sehari-hari. Nah, dengan bermain, anak usia dini itu dapat merefresh kembali pikiran-pikirannya, atau menyegarkan kembali pikiran-pikirannya dan sebagainya. Kemudian materi yang keempat yaitu mengenai prinsip bermain bagi anak usia dini.
Nah, ada beberapa prinsip bermain bagi anak usia dini yang telah saya rangkum menjadi beberapa poin. Yaitu yang pertama, bersifat fleksibel atau luas. Kemudian yang kedua, memberikan kebebasan berekspresi dengan menuangkan imajinasi. Kemudian yang ketiga, memberikan kebebasan bereksplorasi. Kemudian yang keempat, kesulitan permainan dapat disesuaikan dengan jenjang usia dan tahap perkembangannya. Jadi, tingkat kesulitan permainan ini harus disesuaikan kembali berdasarkan tahap perkembangan dan jenjang usianya. Kemudian yang kelima, bersifat menyenangkan. Sekian materi yang saya sampaikan terkait konsep dasar bermain bagi anak usia dini. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai teori-teori bermain bagi anak usia dini. Sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai konsep dasar bermain anak usia dini menurut Sigmund Freud dan Piaget. Nah, di sini materi selanjutnya itu akan saya bahas mengenai teori-teorinya. Sub-sub materi yang akan saya bahas yaitu terkait dengan teori klasik, teori modern, dan aplikasi teori modern dalam bermain. Mohon kiranya teman-teman menyimak kembali apa yang akan saya paparkan. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas materi yang pertama yaitu mengenai teori klasik. Teori klasik ini terdiri dari teori surplus energi, kemudian teori rekreasi, kemudian teori rekapitulasi, dan juga teori praktis atau insting. Perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu, teori klasik ini muncul sebelum abad ke-20, yaitu tepatnya pada abad ke-19. Nah, teori klasik yang pertama itu yaitu teori surplus energi. Teori ini dikemukakan oleh Friedrich Schiller dan Herbert Spencer. Nah, menurut kedua tokoh ini, alasan seseorang bermain ialah karena adanya surplus energi, atau biasa disebut dengan kelebihan energi. Nah, surplus energi ini dapat terjadi pada siapapun. Dalam teori ini juga menjelaskan bahwa bermain dimaksudkan sebagai sarana penyalur energi yang berlebih terhadap kegiatan-kegiatan yang positif. Bagi anak usia dini itu sendiri, surplus energi yang mereka miliki dalam bermain sangat besar. Maka dari itu, apabila energi ini tidak tersalurkan, maka anak akan lesu, tidak bersemangat. Namun, sebaliknya, ketika energi mereka tersalurkan pada kegiatan bermain, mereka akan merasa ceria, lebih bersemangat seolah-olah tidak mengenal letih. Kemudian, teori klasik yang kedua yaitu teori rekreasi. Teori ini dikemukakan oleh Maurice Lazarus. Menurutnya, bermain merupakan suatu kegiatan untuk memulihkan energi yang sudah terkuras. Berbanding terbalik dengan teori yang pertama yaitu teori surplus energi. Nah, jika teori yang pertama tadi menjelaskan tentang kelebihan energi yang harus tersalurkan, dalam teori rekreasi ini menjelaskan tentang pemulihan energi yang sudah terkuras. Namun, perbedaan ini sejatinya kedua teori ini saling menguatkan. Kemudian, kata rekreasi dalam teori ini dimaksudkan untuk menghilangkan rasa bosan atau kejenuhan pada aktivitas-aktivitas yang monoton. Kemudian, teori klasik yang ketiga yaitu teori rekapitulasi. Teori ini dikemukakan oleh G. Stanley Hall. Nah, menurut teori ini, perkembangan individu atau disebut dengan ontogenesa merupakan suatu ulangan perkembangan manusia atau disebut filogenesa. Jadi, menurutnya suatu perkembangan individu itu merupakan bentuk pengulangan yang terjadi pada masa sebelumnya atau pada masa nenek moyangnya. Maka dari itu, hal ini erat kaitannya dengan warisan budaya. Contohnya, permainan congklak. Ketika zaman dulu, congklak merupakan alat permainan yang terbuat dari batu dan tanah. Namun, ketika zaman sekarang, permainan ini dapat dimainkan dengan cara bahan praktis yang telah melalui proses modernisasi. Dan teori klasik yang terakhir yaitu teori praktis atau insting yang dikemukakan oleh Carl Gross. Nah, teori ini merupakan formulasi dari teori latihan. Menurutnya, permainan harus dipandang sebagai latihan-latihan fungsi yang sangat penting dalam kehidupannya di masa yang akan datang. Hal ini dikemukakan sebagai upaya memperkuat insting yang dimiliki anak. Dengan bermain,
fungsi organ-organ tubuh akan berkembang cukup baik, sehingga membantu anak memiliki keterampilan-keterampilan tertentu yang dapat bermanfaat bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai teori modern. Jika sebelumnya teori klasik ini muncul pada abad ke-19, teori ini muncul sesudah Perang Dunia Pertama. Nah, pada teori modern ini akan saya munculkan beberapa tokoh yang muncul pada masanya, yaitu diantaranya Piaget dengan teori kognitifnya, kemudian Vygotsky dengan teori sosiobudayanya, dan juga Sigmund Freud dengan teori psikoanalitiknya. Teori modern yang pertama yaitu teori kognitif yang dikemukakan oleh Piaget. Nah, dalam teori ini dijelaskan bahwa pengetahuan anak dapat dibangun dan dikembangkan melalui kegiatan bermain. Nah, bagi anak usia dini, bermain merupakan cerminan sikap pengetahuan terhadap perkembangan kognisi anak. Menurut Piaget, anak mengalami tahapan perkembangan kognisi sampai dengan proses berpikirnya menyamai orang dewasa. Hal itu juga sejalan dengan bermain. Dalam bermain, anak juga mengalami tahapan-tahapan perkembangannya. Ada 4 tingkatan atau tahap perkembangan kognitif seseorang yang dikemukakan oleh Piaget. Di antaranya yaitu tahap yang pertama, sensori motor. Nah, tahap sensori motor ini terjadi pada usia 0-2 tahun. Pada tahap ini, anak akan mempelajari sekitar dengan melalui rangsangan indera yang mereka miliki, seperti melihat dan mendengar, menggapai dan menyentuh, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tahap praoperasional. Nah, pada tahap praoperasional ini terjadi pada usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, egosentris dan intuitifnya lebih terlihat. Namun di sisi lain, pada tahap ini anak akan mulai mengembangkan daya ingat dan imajinasinya. Anak juga mulai mampu memahami berbagai hal secara simbolik. Seperti anak mulai mampu mengklasifikasikan benda-benda berdasarkan kriterianya. Tahap yang ketiga yaitu tahap operasional konkret. Pada tahap operasional konkret ini terjadi pada 7-11 tahun. Nah, pada tahap ini anak sudah memahami sebab akibat. Kemudian sikap egosentrisnya pun perlahan mulai berkurang. Dan juga anak mulai memahami bahwa tidak semua orang satu pemahaman dengannya. Pada tahap ini, anak juga mulai memahami perasaan orang lain serta perasaan dirinya sendiri. Kemudian tahap perkembangan yang terakhir yaitu tahap operasional formal. Nah, pada tahap operasional formal ini terjadi pada usia 11 tahun ke atas. Nah, selama tahap ini, anak mampu menggunakan logika untuk memecahkan masalah-masalahnya. Ia juga sudah mampu menarik kesimpulan terhadap informasi-informasi yang telah ia dapatkan. Kemudian teori modern yang kedua yaitu teori kognitif sosial yang dikemukakan oleh Vygotsky. Nah, teori Vygotsky ini adalah teori kognisi sosiobudaya yang memfokuskan terkait bagaimana perkembangan kognitif itu diarahkan oleh budaya dan interaksi sosial. Nah, dalam teori ini dijelaskan bahwa pengetahuan anak dipengaruhi oleh hubungan sosial anak dengan sekitarnya. Ada beberapa tahap perkembangan kognitif menurut Vygotsky, yaitu diantaranya yaitu yang pertama, zona perkembangan proksimal atau ZPD, yaitu anak mendapatkan dukungan atau bantuan secara penuh dari orang dewasa guna menyelesaikan permasalahannya. Kemudian tahap yang kedua yaitu scaffolding, yaitu anak akan mendapatkan perubahan atau pengurangan jumlah bantuan atau dukungan selama proses pembelajaran tersebut, dengan tujuan guna mengetahui sejauh mana kemampuan anak dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Dan teori modern yang terakhir yaitu teori psikoanalitik yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Nah, pada teori psikoanalitik merupakan sebuah teori yang berhubungan dengan emosi seseorang. Menurutnya, bermain merupakan sarana melepaskan kenangan dan perasaan yang menyakitkan. Karena menurutnya, bermain bagi anak merupakan suatu mekanisme untuk mengulang kembali peristiwa traumatik yang dialami sebelumnya. Jadi, maka dari itu kebutuhan bermain anak itu guna melepaskan desakan emosi secara tepat dan membangun suatu emosi positif dalam diri anak.
Materi yang terakhir yaitu adalah aplikasi teori modern dalam bermain. Pada materi sebelumnya telah saya sampaikan mengenai teori-teori bermain bagi anak usia dini, yang terdiri dari teori modern dan juga teori klasik. Nah, pada materi kali ini saya akan menyampaikan mengenai pengaplikasiannya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita membahas tentang teori aplikasi modern dalam bermain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk permainan anak usia dini yang dapat digunakan dalam pengaplikasian teori modern, yaitu diantaranya bermain teka-teki dan berpikir logis matematis. Yaitu permainan teka-teki akan merangsang anak untuk memikirkan jawaban yang tepat dan karakteristik yang telah dideskripsikan. Sehingga hal ini akan membangun daya imajinasi yang tinggi. Begitu juga dengan berpikir logis dan sistematis, akan merangsang anak untuk berpikir tentang sesuatu yang dapat diterima akal atau dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian bermain dengan benda. Permainan dengan menggunakan benda dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. Di sini anak-anak akan belajar mengenai ciri-ciri sesuatu benda. Adapun beberapa bentuk permainan dengan benda meliputi bermain air, bermain balok, bermain plastisin, bermain masak-masakan, bermain kubus Rubik, dan sebagainya. Kemudian bermain sosiodrama. Sosiodrama berasal dari dua kata, yaitu terdiri dari sosio dan drama. Sosio yang berarti sosial atau masyarakat, sedangkan drama yaitu adalah tindakan atau beraksi. Dengan bermain sosiodrama, anak akan belajar mengenai cara untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan fenomena sosial, di mana sosiodrama ini akan membantu anak dalam mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang menekan, melalui suatu suasana yang didramatisirkan sehingga dapat secara bebas mengungkapkan dirinya sendiri secara lisan. Jadi, tujuan bermain sosiodrama adalah untuk melatih anak mendengarkan dan menangkap cerita singkat dengan teliti. Kemudian untuk memupuk dan melatih keberanian anak. Kemudian untuk memupuk daya cipta dengan melihat cerita, anak menyatakan pendapat masing-masing terhadap isi ceritanya. Kemudian untuk belajar menghargai dan menilai orang lain yang menyatakan pendapat. Dan dengan sosiodrama, anak dapat mendalami masalah sosial. Materi demi materi telah tersampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.